Kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh berpotensi memicu eskalasi konflik di Timur Tengah. Tidak hanya itu, dikhawatirkan pula eskalasi tersebut meluas. Bahkan disebut-sebut dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Lalu bagaimana catatan media melihat perang di Timur Tengah saat ini akan saya diskusikan bersama dengan redaktur pelaksana cnnindonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri. Selamat malam, Caca. Mas Suri, para pengamat, hampir semua pengamat sepertinya memiliki opini yang 11-12 hampir sama, tegas sekali menduga bahwa potensi eskalasi konflik begitu besar. Pertanyaan selanjutnya, apakah potensi konflik yang besar ini yang terus meningkat ini juga berpotensi meluas dan menyebar? Jika meluas dan menyebar, apakah berpotensi juga akan memicu Perang Dunia Ketiga, Mas? Ya, semua tentu mengkhawatirkan itu, Caca, karena yang kita tahu kalau mungkin kemarin insidennya itu terjadi di dalam negeri Palestina, mungkin tidak seheboh saat ini gitu ya, karena kemarin kan insiden tewasnya Ismail Haniyeh ini di Iran, yang negara yang selama ini juga bermusuhan dengan Israel. Tentu ini menjadi sebuah pukulan telak bagi Israel, bagaimana keamanan dalam negeri mereka bisa dibobol sedemikian rupa oleh Israel, dan itu menyasar seorang tamu penting yang akan menghadiri pelantikan Presiden Iran. Tentu ini menjadi sebuah pukulan telak bagi Iran, makanya kemarin itu Iran langsung menyampaikan respon sangat keras gitu kan, bahkan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menggunakan diksi darah dibalas darah, bukan lagi dengan istilah menghukum Israel atas insiden ini gitu kan. Apalagi kan kemarin itu insiden tewasnya Haniyeh hampir bersamaan dengan tewasnya pemimpin militer Hizbullah di Lebanon. Tentu ini wajar jika hampir semua pengamat menyatakan bahwa eskalasi konflik bisa sangat berpeluang untuk meningkat, bahkan konfliknya itu nanti bisa jadi lebih meluas, karena yang kita tahu bahwa selama ini Israel sangat didukung oleh sekutu mereka yaitu Amerika Serikat, sementara sementara Iran juga punya beberapa proksi kekuatan militer di sejumlah negara. Yang kita tahu ada 5 proksi juga yang dimiliki oleh Iran di berbagai negara, yang kemarin katanya sudah dikumpulkan, yang diminta langsung oleh Khamenei agar memberikan respon yang sangat keras terkait tewasnya Haniyeh di Teheran kemarin itu, Caca. Itu artinya potensi gencatan senjata sangat tipis. Itu yang menjadi dunia terkejut, karena tewasnya Haniyeh kemarin kan itu di tengah-tengah upaya pembicaraan damai. Kemarin dalam sejumlah media memberitakan, termasuk CNN juga, Caca, kemarin itu bahkan Biden dan Inggris selaku sekutu dekat Israel kemarin sudah meminta Netanyahu agar terus mengintensifkan upaya gencatan senjata. Bahkan Inggris kemarin itu sempat memberikan pernyataan bahwa mereka akan mulai mengurangi pasokan bantuan senjata ke Israel demi segera terlaksananya gencatan senjata. Tapi di tengah-tengah upaya damai itu, kan kita tahu memang Haniyeh, tokoh sentral di Hamas, tiba-tiba terbunuh di Teheran, walaupun yang kita tahu selama ini Israel memang belum mengakui secara tegas bahwa mereka sebagai pelakunya, walaupun mereka juga belum berani membantah. Karena itu memang sangat bisa dimaklumi sekarang semua pengamat, bahkan komunitas internasional meragukan gencatan senjata ini bisa terlaksana atau mungkin bisa diupayakan, walaupun upaya-upaya ini masih terus disuarakan, terutama oleh negara-negara mediator seperti Mesir yang aktif untuk menggalang gencatan senjata agar terlaksana di Gaza, di Palestina terutama itu, Caca. Mas Suri, salah satu pengamat juga mengatakan sebenarnya ini merupakan tabiat Israel dari zaman dulu, tidak pernah atau bahkan memang tidak mengindahkan upaya-upaya potensi perdamaian, dan selalu saja kemudian bertindak seunang-unang.
semua komunitas internasional khawatir insiden terbunuhnya Haniyeh kemarin itu akan meningkatkan eskalasi. Tapi yang kita tahu bagaimana sampai detik ini pun, sampai hari ini pun, Israel seolah-olah tidak berupaya untuk mendengarkan desakan komunitas internasional bagaimana serangan-serangan masih terus terjadi di Gaza yang menyasarnya itu lagi-lagi bukan lagi militer Hamas di Gaza, tapi seperti yang diberitakan tadi itu Caca, bahwa yang diserang itu kamp-kamp pengungsian. Lalu ada juga hari ini serangan ke sebuah rumah sakit di Gaza yang 19 orang tewas, dan menyerangnya itu menggunakan jet-jet tempur yang dimiliki oleh Israel. Jadi dari kejadian di sini aja kita sudah tahu bahwa memang terkesan Israel itu memang tidak lagi mendengarkan desakan-desakan komunitas internasional. Sekutunya pun kemarin sudah meminta agar gencatan senjata diupayakan, tapi serangan-serangan masih terus dilakukan. Jadi ya mau nggak mau memang tekanan-tekanan harus disuarakan. Eh, Komunitas internasional kemarin sangat mengapresiasi bagaimana desakan-desakan itu begitu masif di event Olimpiade di Perancis, bagaimana semangat untuk membebaskan Palestina terdengar di sana gitu kan. Artinya memang semua sekarang sudah mendesak agar Netanyahu Israel untuk menghentikan serangan-serangan mereka di Gaza, tapi lagi-lagi memang seakan-akan memang Netanyahu tidak lagi mendengarkan desakan internasional ini. Kemarin memang ada pengamat bilang bahwa ketika Ismail Haniyeh terbunuh, Israel ini kan selama ini memang menargetkan pemimpin-pemimpin Hamas untuk dihabisi. Makanya kemarin ketika Haniyeh terbunuh, ada sejumlah pengamat menyatakan bahwa Israel akan tiarap dulu dalam tanda kutip dalam invasi mereka di Gaza. Tapi yang kita tahu sampai hari ini pun video-video mengerikan masih terjadi di Gaza. Kamp-kamp pengungsian masih dibom, rumah sakit yang di situ banyak orang tidak berdaya, banyak warga sipil itu juga dibom menggunakan fasilitas militer Israel. Jadi ya mungkin dunia juga sudah hampir menyerah menghadapi Israel ini, bagaimana kekejaman-kekejaman mereka di Gaza selama ini, Caca. Baik, melihat kondisi Israel yang sudah bukan benar-benar ya, sudah let's say 80% lah tutup telinga atas desakan-desakan komunitas internasional, negara-negara lainnya di dunia ini, apakah mungkin menghindari perang, potensi perang yang akan terjadi di depan mata ini, Mas? Saya melihat ada dua kemungkinan yang bisa ditempuh untuk menghindari perang makin meluas. Yang pertama tentu dari internal Israel sendiri, bagaimana mereka bisa menghentikan kekejaman mereka, kebrutalan mereka membunuh warga sipil di Gaza. Siapa yang mendesak Israel? Yang bisa mendesak Israel tak lain tentu adalah sekutu dekat mereka, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutu mereka yang lain. Tentu desakan itu bukan dilakukan secara retorika belaka, tapi dengan tindakan nyata, misalnya dengan menghentikan suplai senjata dan bantuan-bantuan keuangan yang selama ini diberikan oleh Amerika Serikat ke Israel gitu kan. Karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri kan publik terbelah di parlemen terutama. Memang masih ada yang menyetujui untuk memberikan bantuan ke Israel, tapi kan kita lihat bagaimana sentimen negatif dari publik AS selama ini. Mereka mendesak agar gencatan senjata dilakukan. Bagaimana cara mendesak Israel untuk melaksanakan permintaan ini ya, AS adalah kuncinya. Mereka harus tegas menghentikan bantuan persenjataan ke Israel agar kekejaman Israel ke Gaza ini bisa dihentikan. Yang kedua dari sisi Iran, walaupun mungkin bisa dipahami bagaimana marahnya Iran atas insiden tewasnya kemarin, Iran tentu harus bisa menahan diri karena yang kita tahu bahwa ketika perang makin meluas menjadi sebuah perang regional di Timur Tengah, imbasnya tentu tidak hanya terjadi di kawasan di situ saja. Yang bagaimana kita tahu perang Rusia Ukraina itu imbas globalnya sangat terasa, menghantam perekonomian hampir di semua negara. Kita bisa bayangkan bagaimana nanti jika perang ini terjadi meluas di Timur Tengah, di regional ini gitu. Iran tentu harus bisa menahan diri, Caca. Indonesia
dengan komunitas internasional, terutama komunitas Islam tentu bisa memberikan dukungan kepada Iran untuk agar bisa menahan diri. Tapi walaupun memang banyak pihak pesimis Iran bisa menahan diri karena kemarin itu dalam sejumlah pemberitaan diberitakan bahwa Iran sudah mengumpulkan sejumlah proksinya di beberapa negara dari mulai Hizbullah di Lebanon, ada Jihad Islam di Palestina dan beberapa negara lain yang diminta langsung untuk melakukan serangan terbuka ke Israel. Apalagi kemarin Hizbullah di Lebanon punya dendam yang sangat besar ke Israel setelah salah satu pemimpin militernya itu terbunuh beberapa hari lalu. Tapi ya saya pikir kepentingan global tentu harus dipertimbangkan. Selain Iran yang harus bisa menahan diri, tentu harus ada jaminan dari Israel, sekutu-sekutu Israel agar bisa memberikan tekanan yang kuat kepada Israel untuk bisa menghentikan kekejaman mereka di Gaza dan melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata menjadi sebuah hal yang mutlak menurut saya agar eskalasi konflik tidak meluas, bahkan yang tadi kita sebut di awal bahkan bisa berpotensi menjadi perang dunia ketiga gitu loh. Karena yang sangat dikhawatirkan oleh para pakar kan ketika nanti Iran ikut menyerang Israel, apakah sekutu-sekutu Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris diam saja? Ini kan mungkin susah juga, Caca, karena kemarin si Netanyahu juga sudah telepon ke Biden minta backingan ketika Iran kalau nanti Iran jadi menyerang. Yang kita khawatirkan begitu, ketika Iran ikut menyerang, Amerika turun tangan. Baik, sekecil apapun harapan untuk gencatan senjata, upaya deeskalasi tidak boleh berhenti. Itu yang paling penting ya, Mas Suri. Terima kasih Redaktur Pelaksana CNN Indonesia.com Suryanto telah bergabung malam hari ini bersama kami di Prime News.